Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya di sini. Jadi sekarang sudah bulan Januari ya, mendekati akhir bulan Januari tahun 2021. Jadi saya pengen cerita kali ini, gimana sih sebenarnya jualan online selama 2020 ya. Ini review atau katakanlah kilas balik lah ya, bukan review. Lebih tepatnya bisa saya katakan kilas balik jualan online saya selama 2020 gitu. Seperti apa, lalu apakah ada kendala, ada masalah apa, atau ada perkembangan apa di usaha saya. Saya cuman pengen sekedar sharing saja. Siapa tahu ini bisa jadi input, jadi masukan untuk Om Tante, atau mungkin bisa jadi inspirasi untuk Om Tante sekalian gitu. Saya nggak terlalu mengharapkan banyak jumlah penonton ya untuk video kali ini, karena ini hanya saya sekedar sharing aja, sekedar cerita, dan sekaligus ini jadi dokumentasi saya, perjalanan saya ketika saya berjualan online. Oke, ceritanya kayak gimana? Kita langsung aja mulai, tapi saya nitip promosi sebentar Om Tante. Oke Om Tante, jadi gimana sih usaha saya selama tahun 2020? Sebelum saya cerita situ, mungkin saya awali dengan menarik mundur sedikit ke belakang di tahun 2019, tepatnya di akhir tahun 2019. Saya sempat bikin video juga bahwa tahun 2019 akhir itu penjualan online saya jujur mengalami sedikit masalah gitu ya. Saya cerita sedikit aja. Jadi mengalami sedikit masalah bukan karena gimana saya berjualan gitu. Apakah saya tidak bisa menjual barang melalui online? Faktanya adalah transaksi selama 2019 bahkan sampai tahun 2020 tuh lumayan juga transaksinya masuk gitu ya. Tetapi ada sedikit masalah di internal saya, yaitu soal manajemen keuangan memang. Itu juga jadi pelajaran berharga untuk saya, sehingga pada waktu itu benar-benar down sekali, hampir down. Tapi karena memang saya tipikal orang yang kalau ngadepin masalah itu pasti down ya, tapi nggak serta-merta terus saya nyerah gitu. Saya berusaha untuk mencari solusi, saya berusaha untuk terus belajar, mencari cara gimana sih biar bisa bangkit gitu. Lalu saya berpikir karena sebelum saya jualan online di marketplace, saya cerita sedikit dulu sekali gitu. Saya itu sudah pernah berjualan online melalui marketplace di pangsa pasar Amerika gitu ya, di Amerika Serikat melalui eBay dulu di awal-awal. Lalu saya juga pernah berjualan online dengan membuat website sendiri dengan sistem dropshipping gitu ya. Produknya kaos gitu ya. Saya produknya sama kaos seperti yang saya jual di marketplace sekarang. Bedanya kalau dulu saya menggunakan jasa fulfillment yang fulfillmentnya dari Amerika Serikat juga. Jadi produsen kaosnya dari Amerika. Saya hanya menjual desain saya. Jadi kalau ada orang beli kaos dengan desain tersebut, saya produksi di Amerika dan dikirim dari sana gitu. Singkat cerita seperti itu. Lumayan berhasil sebenarnya pada waktu itu. Cuman karena ada upgrade peraturan yang berlaku di Amerika gitu ya, terutama di negara bagian California pada waktu itu. Jadi karena posisinya kalau Om Tante tahu Silicon Valley itu kan adanya di California ya. Jadi semuanya terikat dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku di negara bagian tersebut. Sangat ketat sekali pada waktu itu. Tiba-tiba ada peraturan yang cukup ketat, dan pemilik web atau mungkin katakanlah pemilik usaha yang berjualan online melalui website gitu ya, yang di pasar
dipasarkan di Amerika dan berasal dari negara Indonesia itu seringkali kena ban gitu. Jadi ada sedikit masalah dan sepertinya sih terkait dengan masalah perpajakan di Amerika gitu. Itu singkat cerita. Jadi saya pernah ngalamin berjualan online semacam itu, lalu karena repot sekali, susah berjualan ke luar, saya berpikir kenapa nggak kita jualan di Indonesia aja gitu. Lalu ya itu lewat marketplace itu dari tahun 2015 kan sebenarnya, dan itu cukup lumayan responnya dan cukup bagus. Tetapi pada akhir tahun 2019 saya nggak tahu kenapa, karena ada manajemen terutama di bagian keuangan di usaha saya, akhirnya cukup terpuruk gitu, dan saya berpikir gitu, dan pada waktu itu traffic yang masuk ke marketplace itu benar-benar tiba-tiba pada waktu itu saya harus jujur, saya fokus sekali di Bukalapak gitu. Tahun 2019 akhir itu tiba-tiba dari marketplace lain, katakanlah dari Shopee, dari Tokopedia, dari Lazada, itu mengeluarkan gebrakan-gebrakan, dan jumlah traffic yang masuk ke Bukalapak itu cukup turun signifikan pada waktu itu ya. Saya nggak tahu, bukan traffic umum di Bukalapaknya, tapi pengunjung yang datang ke lapak saya itu turun sangat drastis, dan itu sangat terasa sekali dampaknya gitu ya. Apakah saya nggak punya akun lain ya selain di Bukalapak, katakanlah di Shopee, di Lazada, di Tokopedia? Saya punya semuanya gitu. Cuman memang karena startnya agak belakangan sehingga saya telat optimasi di situ, dan saya lihat gitu penjualan juga lumayan sebenarnya dari Shopee, dari Lazada itu masuk lumayan. Bahkan pada waktu itu sedikit lebih banyak daripada di Bukalapak gitu. Tetapi saya berpikir lagi, ini marketplace Bukalapak dulu awal-awal juga bakar duit juga dulu di tahun-tahun 2015, 2016 ya. Saya ngerasa seperti itu, dan pada waktu tahun 2019 sepertinya Bukalapak mulai melakukan monetisasi terhadap pelapaknya, sehingga era bakar duitnya selesai gitu ya. Era bakar duitnya di Bukalapak selesai gitu. Mereka mungkin, kalau Om Tante tahu, di marketplace pasti dong pengen keuntungan, nggak mungkin selamanya dia akan bakar duit. Suatu saat ketika penggunanya sudah mulai banyak, dia akan coba monetisasi. Ketika dia monetisasi, tujuannya adalah mencatatkan laba di perusahaannya. Dan itu yang dilakukan di Bukalapak tahun 2019-2020 gitu ya. Kalau Om Tante lihat di Shopee pun mulai tahun ini juga jumlah vouchernya juga sudah mulai dikurangi, dan mulai ada limitasi, ada syarat-syarat tertentu. Katakanlah kalau mau COD ada syarat ketentuan berlaku gitu ya. Lalu kalau mau pakai voucher gratis ongkir itu harus pakai ShopeePay. Terus kalau mau COD nggak bisa pakai voucher gratis ongkir. Akhirnya apa? Ya ini sudah mulai ada tanda-tanda juga, ada quote and quote pengurangan jumlah bakar duitnya gitu. Dari awal saya sadar betul ketika marketplace ini nggak akan selamanya seperti ini. Endingnya kita nggak bisa ngambil keuntungan hanya dari sekedar katakanlah cashback ongkir dari jasa pengiriman, atau misalkan kita hanya mengandalkan traffic karena banyak marketplace yang bakar duit gitu. Katakanlah dulu saya fokus di Bukalapak. Di Bukalapak vouchernya udah mulai surut, larilah ke Shopee. Shopee nanti kalau mau turun mau lari kemana? Oh, saya coba lari deh ke Tokopedia. Nanti kalau Tokopedia era bakar duitnya udah selesai, mau lari kemana? Apakah usaha kita hanya tergantung dari itu? Ya. Akhirnya nggak bisa sustain, Om Tante. Itu menurut pemikiran saya. Usahanya nggak akan bisa sustain kalau kita hanya lari dari marketplace yang satu ke marketplace yang lain, ke marketplace yang lain. Kita hanya ngincer marketplace mana sih yang lagi bakar duit. Di situ saya jualan. Kalau udah nggak bakar duit, saya cari marketplace lain. Usaha kita nggak bakal bisa sustain. Kalau kita berpikir jangka panjang, Om Tante mau jadi pedagang atau mau jadi pebisnis? Om Tante mau bikin usaha atau sekedar jualan? Kalau cuma sekedar jualan nggak apa-apa. Oh, pasar yang ini sepi, saya pindah pasar lain. Lapak yang ini saya sepi, saya pindah lapak yang lain. Saya jualan di pinggir jalan sini sepi, saya pindah ke jalan yang sebelah sana. Itu kalau niatnya cuma jualan. Tapi kalau pengen membangun usaha, kita nggak bisa bergantung dari itu gitu. Itu pemikiran saya. Sehingga ketika tahun 2020 saya coba untuk berpikir gimana sih saya bisa mendatangkan traffic sendiri ke toko saya. Terserah deh tokonya mau pakai sosial media kayak, mau bikin website sendiri kayak, atau mau pakai marketplace. Yang intinya saya nggak mau tergantung dari traffic yang dihasilkan oleh si marketplace itu sendiri. Tapi saya pengen traffic itu datangnya dari usaha saya sendiri gitu. Jadi saya bisa menilai seberapa tingkat kunjungan ke lapak saya, ke toko saya,
lalu saya ngerti gimana cara mendatangkannya, saya ngerti segmen target pasar saya itu siapa saja, umur berapa saja, lokasinya di mana. Saya sudah mulai berpikir ke arah sana. Sehingga tahun 2020 saya memutuskan untuk membuat brand sendiri, namanya DNC Labels gitu. Saya bikin website, ini dia websitenya. Saya membuat website saya sendiri dan saya mulai membangun website ini dari bulan Februari kalau nggak salah. Dan alhamdulillah ketika tahun 2020 memang saya lebih fokus ke pengembangan brand ini, pengembangan website ini. Jadi di marketplace saya tinggalkan, tidak. Tentu saja tidak. Jadi di marketplace itu saya jadikan seperti second option. Ketika para pembeli ketika mau beli di website saya kan banyak yang nggak percaya nih karena ini website baru gitu. Ini website baru apa bisa dipercaya nggak? Kalau penipuan gimana gitu kan? Akhirnya biasanya mereka yang masih ragu untuk bertransaksi di dnclabels.com itu saya arahkan ke marketplace yang dia mau gitu ya. Produk ini juga bisa kok dibeli di Shopee. Produk ini juga bisa kok dibeli di Bukalapak. Produk ini juga bisa kok dibeli di Tokopedia gitu, di Lazada, silahkan tergantung pembeli maunya beli di mana gitu. Oke. Tapi fokus saya adalah mendatangkan traffic ke website saya sendiri ini, ke website DNC Labels, dan alhamdulillah cukup berjalan ya, menurut saya cukup berjalan. Saya ngincer produk yang memang lagi tren pada waktu itu di awal-awal tahun 2020. Saya ngincer produk ke jersey sepeda gitu ya. Nah ini mungkin kalau Om Tante ngelihat, coba saya cek ya dari bulan apa sih saya mulai jualan itu. Oke, saya cek tahun lalu, tahun 2020. Ini dia Om Tante, saya mulai membuat website ini di bulan Februari ya. Di bulan Februari cuman dapat 8 orderan gitu ya, dan omsetnya cuman 1.100.000. Is oke lah, namanya juga baru membuat gitu ya. Lalu di bulan berikutnya sudah lumayan, ada omset 8 juta dan naik, sempat turun juga. Ya inilah proses ini ya, proses berjualan ya. Naik dan lumayan lah gitu. Akhirnya dapat omset sempat sampai 200 juta, 140, 110 dan seterusnya gitu. Kenapa saya akhirnya membuat website ini? Karena sekali lagi saya nggak bisa mengandalkan traffic dari marketplace gitu. Kalau saya hanya mengandalkan traffic dari marketplace, itu saya hanya rebutan dan endingnya adalah saya saingan dengan lapak lain yang punya barang yang sama gitu Om Tante. Makanya banyak yang tanya, saya udah pakai push, saya udah pakai promote push. Ini katakanlah di Bukalapak ya, banyak sekali yang nanya ke saya gitu. Saya udah pakai push, saya sudah pakai promoted push, saya sudah super seller ya. Tapi kok lakunya cuma sedikit gitu. Karena Om Tante hanya berusaha nyari customer itu hanya yang dari internalnya Bukalapak. Hanya orang yang datang ke Bukalapak yang mencari barang tersebut dicari, dan Om Tante langsung dihadap-hadapkan dengan penjual lain gitu, dengan lapak lain. Oke. Om Tante nggak bisa itu milih oh saya pengen memasarkan produk saya khusus hanya untuk remaja gitu, nggak bisa milih Om Tante juga nggak bisa, oh saya produknya khusus cewek, saya pengen berjualan hanya untuk ke cewek. Gimana caranya Om Tante jualan di Bukalapak tetapi ingin memfokuskan target marketnya ke cewek aja? Nggak bisa, karena pengunjung Bukalapak itu kan macam-macam, dari yang anak-anak mungkin ya sampai yang dewasa gitu. Meskipun saya yakin juga banyak ada aturan pengguna Bukalapak kan minimal 17 tahun dan sebagainya, atau 13 tahun saya lupa gitu ya. Intinya yang sudah bisa melakukan pembayaran secara legal gitu. Tapi kenyataannya kan di Indonesia umur banyak yang dipalsukan ya kalau di aplikasi gitu. Jadi saya yakin juga di Bukalapak banyak penggunanya yang anak-anak gitu. Bahkan yang sampai tua. Ada yang cowok, ada yang cewek. Nggak cuma sekedar Pulau Jawa, tapi seluruh Indonesia gitu. Jadi Om Tante nggak bisa milih dan hanya mengandalkan pengunjung dari Bukalapak. Kalau Bukalapaknya nggak melakukan gebrakan, nggak melakukan promosi apapun, ya pengunjungnya sepi. Itu pasti. Nah kalau pengunjungnya sepi, Om Tante nggak ngapa-ngapain, cuma pakai push, pakai promoted push, pakai super seller, oke gitu. Tapi kan itu hanya untuk memancing di kolamnya Bukalapak aja gitu. Om Tante sudah siapin belum untuk memancing di luar kolamnya Bukalapak? Katakanlah Om Tante sudah share belum link produknya itu ke iklan-iklan baris, tawarkan produk-produk yang ada di Bukalapak, ditawarkan di sosial media ya. Pajang produk-produknya di Facebook Marketplace. Kalau orang nggak percaya beli lewat Facebook Marketplace, baru diarahkan ke Bukalapak. Pernah nggak melakukan semacam itu? Seringkali nggak melakukan, hanya sekedar bikin lapak, upload barang di Bukalapak, lalu
hanya menanti pengunjung datang untuk beli gitu. Itu kesalahan dari teman-teman, saya pikir, yang ingin membangun usaha, ngomongnya pengen membangun usaha gitu. Tapi endingnya yang dilakukan hanya sekedar berjualan, ya, bukan membuat usaha, tetapi hanya berdagang, hanya berjualan gitu. Ya ini kilas balik aja Om Tante. Penjualan saya di marketplace gimana ya? Alhamdulillah ketika saya mencari traffic sendiri, banyak dari pembeli saya yang tetap akhirnya ngotot beli di marketplace, salah satunya di Bukalapak atau di Tokopedia, terserah mereka lah yang pilih gitu. Dan masih ada omset yang masuk gitu. Meskipun nggak terlalu saya fokuskan lagi untuk promosi di internal Bukalapak. Apakah saya masih pakai push, masih pakai promoted push? Masih. Super seller masih gitu. Ya karena ya saya optimalkan di mana ada peluang saya mendapatkan customer, ya di situ saya masuk. Saya pakai push, saya pakai promoted push, saya pakai super seller di Bukalapak, saya pakai iklanku gitu ya di Shopee, saya pakai top ad di Tokopedia, itu tetap saya pakai gitu. Ya karena itu kan tetap ada peluangnya. Tapi saya nggak mau hanya sekedar berpangku tangan di situ, saya berusaha untuk mendatangkan traffic untuk saya sendiri. Itu yang kenapa saya bilang dari dulu sering saya ngomong, aduh kok hanya saya udah push, saya udah promoted push, sudah super seller, bangkrut gitu, nggak bisa dapat jualan, nggak ada transaksi katanya gitu. Ya mungkin sarannya yang salah atau hanya mindsetnya justru yang salah menurut saya gitu. Mindsetnya di awal yang salah. Itu sedikit kilas balik usaha saya Om Tante. Saya akhir-akhir ini waktu tahun 2020 bisa bilang jarang sekali upload video soal tips trik jualan di marketplace karena saya lagi fokus banget untuk pengembangan website yang satu ini gitu. Ini sedikit cerita dari saya Om Tante. Semoga bisa jadi inspirasi untuk Om Tante atau mungkin jadi apa ya, sekedar informasi aja, sekedar pandangan gitu. Saya juga nggak terlalu berharap banyak soal video ini. Sekali lagi ini hanya sekedar dokumentasi saya, perjalanan saya jualan online. Siapa tahu nanti 5 tahun lagi terus saya lihat video ini terus saya ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Oke, gitu aja Om Tante, saya tutup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.